Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember sejak sepekan, dan tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Saya Primer Fantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Ribuan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap se-Kabupaten Jember melakukan long march dari bundaran DPRD Jember menuju kantor Pemkab Jember. Sesampai di depan kantor Pemkab Jember, mereka berorasi menuntut Bupati Jember Faidah untuk memperhatikan nasib para guru dan pegawai tidak tetap yang ada di Jember. Guru tidak tetap juga menuntut Bupati Jember segera mengeluarkan SK Bupati yang nantinya bisa meningkatkan honor GPT tersebut sesuai Permendikbud nomor 26 tahun 2017 bahwa GPT dan PTT berhak mendapatkan honor dana BOS bila mengantongi dari kepala daerah setempat. Aksi unjuk rasa ini diwarnai hujan tangis peserta unjuk rasa dan koordinator aksi. Saya buktikan di depan kepolisian. GTT, PTT betul-betul lapang. Digaji 300.000, menunggu 6 bulan Bu PPP. Berpikirlah Ibu, 6 bulan menunggu, itu pun belum cair sampai sekarang. PNS-nya terlambat aja menangis, apalagi kami. Pasalnya mereka mengaku gaji sebulan 100 hingga 400.000 per bulan tidak mampu mencukupi kehidupan rumah tangga. Bahkan tidak sedikit guru dan pegawai tidak tetap terpaksa bercerai karena gaji yang tidak layak. Tuntutannya adalah mengubah SP menjadi SK. Ini yang terjadi di Jember ini, guru GTT dikasih SP oleh Dinas Pendidikan, tetapi mereka dimutasi berpuluh-puluh kilometer, tidak digaji 6 bulan, menunggu PPG. Ini yang terjadi Bapak Ibu, dan 4 orang keluarga kami sudah cerai dengan anak istrinya. Kami tidak makan. Kenapa? Digaji hanya 100 sampai 300.000. Kami menuntut untuk digaji UMK Kabupaten Jember. Kalau tidak, maka saya perintahkan 5.000, 8.000 GTT PTT ini untuk mogok selama 1 bulan. Sementara itu di Jember didominasi oleh guru dan pegawai tidak tetap. Terutama sekolah di daerah terpencil hanya ada 1 guru berstatus pegawai negeri sipil, yaitu kepala sekolah. Ironisnya, gaji yang tidak layak tersebut sering tidak terbayar tepat waktu atau menunggak hingga beberapa bulan. Aksi unjuk rasa ribuan guru ini mendapat pengawalan ketat puluhan aparat kepolisian Polres Jember. Dari Pemkab, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Setiap harinya Nur Fadli, guru honorer di Jember ini harus menempuh perjalanan sejauh 30 km agar sampai di Sekolah Negeri Bintoro 5, Patrang, Jember. Akses jalan pun tidak semulus jalanan di perkotaan yang beraspal. Lokasi sekolahnya berada di pelosok kaki gunung. Namun niat tulus dan ikhlas Nur Fadli yang membakar semangatnya untuk mencerdaskan anak-anak desa terpencil. 1 bulan Nur Fadli bersama teman-teman guru honorernya hanya digaji 100 hingga 200.000 rupiah. Ini sangat tinggi sekali. Di sini masyarakatnya itu sudah rata-rata peduli terhadap pendidikan. Contohnya anak-anaknya sudah bisa sekolah semua. Tidak ada angka putus sekolah ya? Angka putus sekolah nyaris hampir sudah habis. Meskipun kita di pinggiran, angka putus sekolah itu sudah hampir gak ada. Yang PNS cuma 1 orang di sini, yang PNS cuma 1 orang, yang lain itu sukuan semua. Dan juga yang kami herankan untuk akhir-akhir ini Jember ini, dengan adanya GTT yang dimutasi gini, otomatis guru-guru di sini sudah tidak kondusif. Sementara itu, di sekolah Nur Fadli hanya ada 1 guru PNS yaitu kepala sekolah. Sementara guru yang lain hanya berstatus honorer. Namun jika kondisi hujan, tidak sedikit guru yang tidak masuk sekolah karena kondisi jalan yang membahayakan. Akibatnya 1 guru honorer harus mengajar di 2 hingga 3 kelas. Dampaknya para siswa terbengkalai. Dari Jember, BKJ Jember 1 TV melaporkan.
tidak satu orang memiliki dua kesempatan. Saat ditemui di acara sosialisasi peraturan Bawaslu di salah satu hotel di Jember, Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Timur, Muhammad Amin mengatakan bahwa rencana dicoretnya orang gangguan jiwa dari daftar pemilih tetap atau DPT sempat menjadi polemik. Karena yang bisa mengatakan orang tersebut menderita gangguan kejiwaan adalah dokter psikolog atau instansi yang membidangi. Oleh sebab itu, Bawaslu dan KPU sepakat untuk meminta data orang yang terganggu jiwanya dan otomatis akan mengeluarkannya dari DPT. Namun untuk yang belum mempunyai surat atau belum masuk data dokter atau instansi, maka Bawaslu belum berani mencoretnya karena dikhawatirkan salah sasaran. Sehingga teman-teman KPU sepakat bahwa pemilih yang dinyatakan secara resmi oleh dokter bahwa terganggu gangguan jiwa, maka dikeluarkan dari DPT. Sedangkan yang tidak ada keterangan tetap diakomodir dalam DPT karena takut salah coret, khawatir salah coret karena kejadian ada nama yang dikeluarkan alasan gila ternyata tidak terjadi kegangguan jiwa. Dari Jember, DKAG Jember 1 TV melaporkan. Kami harap juga Peluang pasar global tersebut saat ini sangat menggiurkan. Apalagi kakao Indonesia juga diterima di internasional tak kalah dengan negara lain. Untuk itu, kini pemerintah pusat pun memacu produksi ekspor untuk kakao Indonesia. Yang kita tahu bahwa perkebunan kakao di Indonesia selama ini merupakan perkebunan rakyat, di mana lahan dan pengelolaannya dikelola oleh rakyat itu sendiri. Kedepan untuk meningkatkan produksi kakao Indonesia, pengelolaan tersebut akan ditingkatkan dan dipacu lagi menjadi lebih baik dengan pendampingan dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Dirjen Perkebunan Bambang Wahyu di sela kegiatannya di Puslid Koka Jember Selasa siang. Dengan potensi kakao atau coklat ini, Indonesia harus mengambil alih pasar dunia tersebut. Terlebih, kakao Indonesia sangat diterima oleh dunia. Oleh sebab itu, ke depan dengan peran pendampingan dari pemerintah pusat, daerah, serta teknologi, diharapkan mampu mengangkat produksi kakao dalam negeri dan tentunya baik negara maupun pekebun akan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik. Mengembalikan kejayaan kakao kita. Kita punya 1,7 juta hektar, tapi produktivitasnya masih rendah. Nah, pemerintah sedang serius untuk menggalakkan perbaikan kakao kita yang tua diremajakan, kemudian yang memungkinkan untuk ditanami kakao kita juga perluas. Sekarang kan Bapak Presiden sedang serius untuk memberikan kesempatan masyarakat untuk menanam di perhutanan sosial. Ini kakao tanaman yang paling pas untuk ditanam di sana. Kopi juga paling pas. Yang penting klik semuanya, sadar bahwa kakao itu penting buat Indonesia. Kakao ini masa depan kita, karena begitu seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, konsumsi coklat dunia juga akan semakin meningkat. Ini peluang buat kita untuk terus mengawal dan mengembangkan kakao kita. Nah, kalau semuanya kita hadir mengawal petani untuk meningkatkan produktivitas, saya kira nggak ada yang sulit. Persoalan pembiayaan pun kita gotong royongi. Swasta hadir, kemudian bank juga kita harap memberikan kontribusi, ada stimulan dari APBN, ada APBD dari kabupaten, dari provinsi, masyarakat kita dorong untuk kerja keras, untuk melaksanakan kegiatan budidaya dengan tata kelola yang baik sesuai SOP yang dikawal oleh Pemda, saya kira selesai. Sementara itu, Bupati Jember Faida dengan potensi tersebut tentunya Pemkab Jember akan mendukung penuh peningkatan produksi kakao tersebut dan Pemkab siap melakukan pendampingan terhadap petani atau pekebun kakao di Jember. Kita komit pertemuan ini, salah satu targetnya adalah membangun sinergisitas untuk mengisi potensi-potensi ekspor kakao yang sangat terbuka lebar dan mulai dari pendanaan, mulai dari pembibitan sampai lapang dan pengolahan hulu hilir sampai UMKM coklat. Dan dari kegiatan ini salah satu targetnya adalah membuka lahan baru untuk coklat untuk komoditas ekspor.
Dalam acara temu lapang di Puslit Koka Jember tersebut juga dilaunching bibit unggulan kakao asli Jember yakni Igri 9 dengan keunggulan cita rasa dan aroma yang lebih tinggi dari bibit umumnya yang ditanam di Indonesia. Dari Ajung, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dengan intensitas hujan yang cukup tinggi di Jember, banjir genangan selalu menjadi agenda rutin di berbagai sudut kota Jember. Kasih Pencegahan BPBD Jember Rahman Subagio mengungkapkan selain banjir genangan di musim penghujan ini, masyarakat Jember juga harus mewaspadai angin puting beliung beserta retakan dan juga longsor. Untuk itu, langkah BPBD Jember kini terus melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat di titik rawan bencana, agar selalu siap menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa melanda. Yang sangat berpotensi pada saat ini menghadapi musim penghujan ini, puting beliung, kemudian banjir genangan, longsor dan retakan. Bagaimana kita bisa memutus banjir genangan tersebut? Itu kita butuh waktu. Karena kalau sekaligus kami bukan, tapi kalau kami sudah menemukan sumber atau penyebab dari banjir genangan tersebut, kami bersama unsur terkait, misalnya dari PU Pengairan, dari PU Bina Marga, itu kami akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tupoksi. Dengan meningkatkan kewaspadaan diharapkan masyarakat dijauhkan dari bencana dan musibah yang bisa terjadi kapan saja. Dari kantor BPBD Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Layanan pendaftaran fidusia. Selanjutnya, usai acara sosialisasi Undang-Undang Fidusia di Jember, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Aziliah Nurdin menyampaikan bahwa tanpa sertifikat jaminan fidusia dari Kementerian Hukum dan HAM, leasing atau lembaga pembiayaan tidak bisa melakukan penyitaan secara langsung terhadap kreditur macet. Namun sertifikat jaminan fidusia ini sifatnya tidak wajib. Hanya saja OJK tetap mendorong lembaga pembiayaan untuk mendaftarkan setiap perjanjian yang dibuat dengan konsumen. Hal tersebut dilakukan agar ketika ada kreditur macet bisa langsung melakukan penyitaan tanpa harus melalui proses peradilan terlebih dahulu. Sesuai aturan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia bisa dilakukan di Kemenkumham paling lambat 30 hari setelah perjanjian dengan konsumen. Jika kemudian leasing tidak juga mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia, maka apabila ada kreditur macet tidak boleh dilakukan penyitaan sebelum proses peradilan selesai. Saya dengan fidusia supaya baik perusahaan pembiayaan sendiri maupun pihak kepolisian kadang yang melakukan yang terlibat, misalnya ada pengaduan masyarakat juga mempunyai persepsi yang sama untuk melakukan memberikan perlakuan terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya di fitur perusahaan. Analisis kebijakan bidang hukum Polda Jatim AKBP Adang Oktori menyampaikan adanya sertifikat jaminan fidusia ini sebenarnya menguntungkan pihak leasing. Sebab dalam Undang-Undang Fidusia, kreditur harus mengembalikan kendaraan bermotornya jika sudah tidak sanggup membayar. Bahkan leasing diperkenankan untuk melakukan penyitaan jika kreditur macet tersebut tak kunjung menyerahkan kendaraannya. Hanya saja AKBP Adang meminta agar leasing tetap mengedepankan sikap humanis sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Buat usaha untuk bagaimana hasilnya bisa membangun atau membantu pendidikan. 99% jenis usaha di Indonesia merupakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Jumlah UMKM sendiri mencapai 52 juta unit dengan serapan tenaga kerja hingga 67%, sehingga hanya 1% saja jenis usaha yang di luar UMKM. Sayangnya sejauh ini UMKM yang memiliki potensi cukup besar belum memiliki daya saing bertarung di pasar bebas. Pemerintah dinilai masih setengah hati melindungi UMKM dari serbuan investor besar maupun investor asing.
UMKM masih kesulitan untuk dapat mengakses permodalan dalam rangka mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, menurut anggota Komisi 11 DPR RI Dapil Jember Lumajang, Muhammad Nur Purnama Sidi, pihaknya tengah menyusun RUU tentang kewirausahaan, di mana semangat dari RUU tersebut telah mengumpulkan dana UMKM yang terserap di 16 kementerian dan lembaga, di mana jumlah dana tersebut mencapai 100 triliun rupiah per tahunnya. Saya 2 tahun di Komisi 11. Dari problem KUR ini memang pada akhirnya ada dua kesepakatan yang memang itu sudah terkonfirmasi sebenarnya ke OJK menyangkut problem yang dihadapi oleh teman-teman tadi. Jadi solusinya hanya 2. Kalau memang KUR ini kan memang skemanya kalau di bawah 25 juta itu tidak perlu akuntan. Tapi memang pihak bank tetap tadi karena subjektivitasnya tadi itu. Dalam acara dialog publik bertajuk Peranan UMKM sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat yang digelar di sebuah kafe di Kecamatan Rambi Puji tersebut, pria yang akrab dipanggil Bang Pur ini berharap pemerintah dan DPR segera menemukan titik temu untuk menyetujui RUU tersebut, sehingga kewirausahaan percepatan pengembangannya bisa segera dilakukan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ketua PGRI Jember Supriyono mengaku heran dan terkejut dengan data Bupati yang menyatakan sebanyak 500 guru honorer yang belum mendapatkan surat penugasan. Padahal data di lapangan dan informasi dari PLT Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Dispendik Jember masih ada 1.200 guru tidak tetap yang belum mendapatkan surat penugasan. Menurut Supriyono, jika hanya diberikan 500 GPT saja, maka tetap akan terjadi permasalahan di kemudian hari. Sebab PGRI dan Asosiasi GTT PTT sudah sepakat untuk mengawal seluruh GTT PTT yang belum mendapatkan surat penugasan. Oleh karena itu, PGRI Jember menuntut Bupati untuk tidak ingkar janji tentang surat penugasan kepada seluruh GTT PTT pada tanggal 1 Desember mendatang dan memberikan honor 1,4 juta rupiah. Jadi begini, ceritanya anak-anak itu begini. Menurut keterangannya Bupati sendiri memang 500, tetapi keterangan Mas Denny selaku petugas yang mengeksekusi itu katanya 1.200 gitu. Denny Dispendik ya? Denny Dispendik yang PLT itu gitu ya. Lah makanya sekarang yang kita pertanyakan di Bupati itu pakai data yang mana gitu ya. Apa datanya si Denny, apa datanya dia sendiri, sumbernya juga dari mana kita nggak tahu. Tapi kalau yang kita pegang sendiri di PGRI memang ada sekitar 4.500 lah. Jika lagi-lagi tidak ditepati, GTT PTT sepakat untuk tidak hanya mogok kerja saja, namun akan melakukan unjuk rasa kembali dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Mungkin kita sudah dapat kita semua istilahnya bonus demografi. 70% usia produktif. Sebanyak 117 lembaga badan eksekutif mahasiswa atau BEM Perguruan Tinggi Pesantren se-Indonesia menggelar musyawarah nasional di lingkungan Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember. Dalam acara Holako BEM Pesantren Setanah Air ini, para mahasantri menangkap 2 momentum besar nasional, yakni bonus demografi dan tahun politik. Mereka ingin melakukan penguatan potensi para santri dalam rangka mempersiapkan generasi emas tahun 2045 yang juga dikenal dengan bonus demografi Indonesia, sehingga diharapkan santri tidak hanya menjadi penonton dalam pusaran persaingan global, melainkan sebagai intelektual muslim juga harus bisa masuk pada posisi-posisi strategis yang dibutuhkan oleh bangsa. Utamanya dalam waktu dekat ini, para santri juga harus berperan aktif dalam menjaga persatuan bangsa. Karena menjelang pemilu, berita hoaks dan ujaran kebencian semakin menguat dan berpotensi mengakibatkan pertikaian dan perpecahan sesama anak bangsa. Usai deklarasi pemilu damai dan menolak hoaks yang dilakukan oleh BEM Pesantren seluruh Indonesia, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo sangat mengapresiasi inisiatif mahasiswa santri milenial yang memang harus cerdas dan cermat dalam bermedia sosial. Tokoh Presiden BEM
pesantren se-Indonesia yang mana ini mengusung menolak hoax. Ini menurut saya sangat baik sekali dan saya apresiasi. Memang santri-santri di era saat ini, di era globalisasi ini, santri-santri milenial yang harus bisa cerdas dan cermat dalam bermedia sosial untuk mendukung Kamtipmas yang sejuk, kondusif, dan harapan kita semua. Ini kan BEM pesantren se-Indonesia ya, diikuti oleh 117 BEM pesantren. Jadi saya pikir ini bisa dibawa pulang ke pesantren masing-masing untuk ditularkan virus positif ini. Bupati Jember Dr. Faida juga sangat mendukung Mukernas dan seminar tersebut karena akan menghasilkan rekomendasi yang mungkin akan sangat berguna bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta perguruan tinggi pesantren. Menurutnya, para mahasiswa santri juga memang harus menjadi teladan yang baik untuk tidak menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian. Mendukung pemilu damai dan melawan hoax, oleh karena mereka ini bukan generasi biasa, generasi pesantren, harus bisa menjadi teladan dan menjadi contoh, menjadi benteng NKRI. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Jember menganggap mereka ini bukan hanya tamunya Pondok Al-Qodiri, tetapi juga tamunya Pemkab Jember. Maka pada hari terakhir penutupan mereka kita dukung untuk bisa berwisata, melihat keunggulan-keunggulan wisata dan menikmati wisata di Kabupaten Jember. Menurut Presbem Nasional Pesantren Busro Abadin, para mahasantri memang ingin berkontribusi untuk membangun bangsa, utamanya dalam membentuk generasi emas dalam momentum bonus demografi hingga tahun 2045. Hal tersebut juga akan dibahas dalam musyawarah sidang pleno komisi yang akan menghasilkan rekomendasi. Hasilnya ini diikuti 117 lembaga BEM perguruan tinggi pesantren Indonesia dari seluruh pulau negara. Di sini kontribusi kami dengan era tahun politik, kita mendeklarasikan untuk pemilu serentak tahun 2019 pemilu yang damai dan menolak berita hoax. Alhamdulillah kami komunikasi dengan Bapak Kapolres, ini ada 2 angka luar biasa dan alhamdulillah terselenggaranya terdeklarasi dengan lancar bersama teman-teman melakukan berbagai Indonesia. Ini sangat luar biasa, ancamannya sangat besar sekali ketika suatu ujaran kebencian itu merata hampir seluruh elemen masyarakat. Jadi kita harus mengantisipasi bagaimana kita terus meneguhkan kebenaran, berita-berita kebenaran dan kita menolak berita-berita kebencian. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, Ketua PCNU Jember Kiai Abdullah Samsul Arifin atau Gus Aap menilai, para santri harus memiliki 2 kompetensi sekaligus, yakni ilmu keagamaan serta penguatan sains dan teknologi, sehingga bisa bertahan dan mampu berkompetisi dalam pusaran persaingan global. Hal tersebut harus dilakukan agar santri tidak hanya menjadi penonton, melainkan juga bisa masuk pada posisi-posisi strategis yang dibutuhkan oleh bangsa. Maka dari itu, santri tidak boleh hanya jago di kandang, yakni pada penguatan nilai-nilai keislaman, melainkan juga harus mampu melakukan aktualisasi diri dalam penguasaan sains dan teknologi. Saya kira pesantren bukanlah lembaga yang menolak terhadap kemajuan sains dan teknologi, tetapi hanya memberikan arahan bagaimana pemanfaatannya tidak salah. Pemanfaatannya tetap sesuai dengan norma-norma agama. Ketika sekarang kita sudah masuk pada era revolusi industri 4.0, di mana tenaga-tenaga manusia sudah banyak diganti dengan peran-peran digital, bahkan juga yang menjadi tantangan kita ke depan, tenaga-tenaga pendidik pun sudah mulai dipersiapkan di negara-negara maju yang akan dimainkan oleh para robotik, yang mereka sama sekali yang jelas satu tidak akan memiliki sanad keilmuan yang sangat kokoh selamanya dipegang oleh santri, kemudian membentuk karakter dan kepribadian yang itu dikedepankan daripada membangun kecerdasan intelektual. Ini tentu juga harus diantisipasi oleh para santri. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan di Dusun Banjarrejo, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Baru, Jember, tim BPBD Kabupaten Jember mengirim perahu karet untuk digunakan evakuasi warga. Saat ini debit air di lokasi ini masih berkisar 35 cm. Akan tetapi upaya untuk antisipasi terjadi banjir susulan, perahu karet milik BPBD Kabupaten Jember disiagakan di lokasi. Dari pendataan sementara Muspika Kecamatan Sumber Baru yang terdampak banjir luapan dan air sungai, ada 5 warga yang terendam air.
Selain itu juga ada 1 sekolahan, yaitu Sekolah Dasar Sumber Agung dan 320 hektar area persawahan milik warga. Hingga saat ini pihak BPBD serta kepolisian masih terus melakukan pantauan di kawasan tersebut untuk mengantisipasi banjir susulan melihat cuaca saat ini cenderung intensitas hujan mulai tinggi. Terkait air kiriman dari Sungai Pondok Joyo. Jadi jam kejadiannya sekitar jam 3 pagi. Di saat orang tidur nyenyak, air memasuki perkampungan yang ada di dusun Banjarrejo Timur, Desa Sumber-Agung. Yang saat ini dampak air yang masuk ke rumah ada 5 rumah warga yang kemasukan air dan 1 sekolah yang hingga tadi pagi terpaksa diliburkan karena air masuk di kawasan sekolah. Sawah kurang lebih tadi hasil pendataan kami bersama Muspika sekitar 20 hektar. Jadi langkah-langkah kami bersama Muspika tentunya akan mengajukan normalisasi terutama air sungai yang ada di Pondok Joyo. Ini gunanya untuk menghindari terjadinya luapan air pada saat hujan maupun di saat tidak hujan namun di atas hujan, sehingga sewaktu-waktu air datang tidak mengakibatkan genangan. Kemudian yang kedua, pada hari ini juga kami koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember guna antisipasi manakala ada warga yang perlu dievakuasi. Dari sumber baru, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Meski tidak signifikan, kenaikan harga sayuran dialami oleh jenis wortel dan tomat. Untuk wortel saat ini seharga Rp15.000 dan tomat Rp5.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk cabai dan bawang masih terpantau normal. Kenaikan cukup signifikan justru terjadi pada komoditi kencur dan jahe. Tanaman yang biasa dibuat untuk jamu dan ramuan kesehatan ini naik cukup tinggi. Kencur dibanderol Rp60.000 per kilogramnya, sedangkan jahe Rp30.000 per kilogramnya. Kedua tanaman obat tersebut naik karena terjadinya perubahan iklim dari musim kemarau ke musim penghujan, sehingga stok panen menipis karena faktor cuaca tersebut. Hari ini yang naik masih tetap kencur sama jahe. Kencur agak turun mas, kemarin kan 80, sekarang 60, terus jahe 30, wortel lagi sekarang naik 15.000 per kilo. Kemarin kan sempat kemarau, hujannya kan barusan, jadi baru tumbuh sekarang, mungkin masih belum tumbuh. Kalau Lombok enggak, biasa ya. Tomat juga ada kenaikan sedikit, kemarin hampir sampai 1.000 sampai 2.000 ya. Sekarang sudah agak ada kenaikan dikit sekitar 4.000 5.000. Lombok tetap stabil, tetap murah ya. Sayurannya yang mahal cuman wortel sama sawi naik, kubis naik. Wortel berapa Bu tadi? 15.000. Sawinya 8.000. Kubisnya juga 8.000. Biasanya kan cuma 5.000 6.000. Sejumlah harga tersebut terpantau di Pasar Induk Tanjung Jember. Kenaikan ini diprediksi akan kembali terjadi, pasalnya banyak lahan petani yang gagal panen karena curah hujan yang cukup tinggi di Jember dan pedagang tak menutup kemungkinan membeli dari daerah lain. Dari Pasar Tanjung, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang terpantau di Pasar Tanjung Jember Jumat siang, harga daging ayam ras mulai berangsur normal. Kini per kilogramnya seharga Rp33.000. Namun meski mengalami penurunan harga, namun masih dinilai cukup tinggi karena harga normalnya Rp29 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Di mana turunnya harga ini terjadi 2 hari terakhir karena stok dan permintaan daging ayam kembali normal pasca momen Maulid Nabi Muhammad SAW. Diprediksi harga akan kembali turun dan normal dalam seminggu ke depan, mengingat stok di para peternak mulai normal. Sementara itu kondisi pasar pun kini kembali normal, tidak terjadi lonjakan pembelian daging ayam. Sekarang harga ayam 33. Berarti sempat turun ya? Ya. Berapa ribu turunnya? Mulai dari 45 ke 33 mas. 33 ini berapa hari? Sudah berapa? 2 hari yang lalu. Kenapa Mbak? Stoknya apa? Mungkin stoknya banyak mas, kalau kemarin kan nggak ada memang. Habis Maulid Nabi itu kan. Dari Pasar Tanjung, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan.
gathering family sebanyak 150 mobil jenis Jeep dilepas oleh panitia dengan start di BKPH Wuluhan menuju garis finish di tempat Wana Wisata Maelang. Dalam acara gathering family ini, peserta akan menjelajah menuju kawasan hutan jati di wilayah Gerintingan, Gunung Watangan. Jalur yang ditempuh para peserta sepanjang 35 km dengan melewati jalur pedesaan hingga masuk kawasan hutan jati. Para peserta tentu diuji kesabaran dan juga skill agar bisa melewati jalur menantang yang sudah disiapkan oleh panitia. Namun demikian, para peserta terlihat sangat menikmati jalur terjal dan tanjakan ekstrim yang tentunya sangat mengesankan. Menurut Sutiono, selaku Aspper Perhutani BKPH Wuluhan, kegiatan gathering family jelajah kawasan Wana Wisata Maelang ini digelar dalam rangka mempererat tali persaudaraan sesama pecinta mobil Jeep CX Karisidenan Besuki yang berjumlah ratusan peserta. Tentunya sekaligus mengenalkan potensi wisata Maelang di kawasan hutan Gunung Watangan. Ya, ini gini, intinya untuk pertama mempererat persaudaraan antar sesama penggemar Jeep, khususnya di wilayah Jember Selatan. Yang pertama itu, yang kedua untuk mengenalkan wisata Maelang lah khususnya. Jadi kita kemas dalam acara off-road hari ini atau latihan bersama lah sesama komunitas Jeep, dan kebetulan hari ini cukup banyak lah, ada sekitar 150-an peserta. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Berkemah adalah sebuah rekreasi di luar ruangan yang umumnya dilakukan untuk beristirahat dari ramainya perkotaan atau dari keramaian secara umum sambil menikmati keindahan alam. Berkemah biasanya dilakukan dengan menginap di lokasi perkemahan dengan menggunakan tenda. Berkemah tersebut cukup baik dan efektif untuk memperkuat rasa kerjasama dan persaudaraan, sekaligus untuk mengembangkan diri, mengatasi tantangan, dan menemukan kembali cara hidup yang sederhana dan menyenangkan. Di Jember sendiri, terdapat banyak tempat yang sangat bagus untuk dijadikan lokasi berkemah. Salah satunya di lokasi Wana Wisata Maelang. Sebanyak 150 peserta gathering family off-road melakukan camping bersama dengan mendirikan tenda sambil membakar ikan laut dan daging kambing. Mereka menikmati kesunyian malam di hutan jati sambil menyeduh kopi hangat. Dan yang sangat luar biasa, kami bisa camping bersama keluarga, melatih kemandirian putra-putri kita, melatih kebersamaan di mana ada masalah di lapangan, kita bersama-sama menyelesaikannya. Tidak ada ego, tidak ada istilahnya itu adalah sendiri, tapi kita adalah bersama-sama. Panitia menyiapkan makan malam bersama, di mana ada kambing guling, kambing muda, ada ikan laut sebagai ciri khas hasil nelayan di Kabupaten Jember wilayah Selatan, dan ini merupakan sebuah bukti bahwa Jember mempunyai banyak potensi yang perlu dikembangkan ke depan bersama-sama dan perlu sekali kepedulian pemerintah Kabupaten Jember. Tak hanya itu saja, para off-roader ini juga menggelar hiburan musik di tengah perkemahan dengan mendatangkan artis ibu kota. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di salah satu spa dalam acara Jember Explore Painting, di mana acara ini diikuti oleh para pelukis yang ada di daerah Tapal Kuda. Dan perlu diketahui bahwa rangkaian pada kali ini adalah rangkaian acara Jember Kreasi Budaya Jember Kota Pandalungan 2018 yang akan dilaksanakan 3 hari berturut-turut di Kabupaten Jember. Dan pemirsa, secara sosial mari kita simak liputan selengkapnya. Berbagai lukisan bertema alam, sosok, serta keindahan flora dan fauna dipamerkan di Jember Explore Painting ini. Tak tanggung-tanggung, di acara ini juga ditunjukkan karya dari pelukis dari Situbondo, Banyuwangi, dan juga Bondowoso. Berbagai lukisan yang ditampilkan juga tak kalah bagus dan keren. Sejumlah pengunjung pun terkesima dengan pameran ini. Ketua Panitia, Wibisono, berharap pameran ini bisa menjadi wisata edukasi dan menumbuhkan jiwa seni kepada generasi muda Jember.
Dengan seni juga diajarkan kejujuran dan keindahan sehingga bisa membentuk karakter dan mental anak. Jadi kita ingin menggali anak-anak sejak dini, terutama anak-anak yang di Jember. Sebetulnya potensinya kan banyak ini. Nah kita gali, makanya kita mengajak anak-anak SMP, mengajak anak SMA, dan kita menggabungkan, mengenalkan seni rupa utamanya di daerah Tapal Kuda dulu. Jadi untuk saling mengeratkan itu. Jember Explore Painting ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam Gebiar Karya Budaya Jember Kota Pandalungan yang juga digelar selama 3 hari ke depan. Bagi Anda yang ingin melihat dan menikmati karya tulis tersebut, langsung saja datang ke gedung BHS di Jalan BB Sudirman Jember. Di pameran ini pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kita sampaikan terkait pembukaan Jember Explore Painting 2018. Nah, bagi Anda nih yang penasaran dengan hasil karya dari pengunjung yang ada di daerah Tapal Kuda, langsung saja datang ke gedung BHS, tentunya tidak dipungut biaya untuk masuknya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita dan terus berkarya ke depannya. Yang berjaya siap lagi bisa Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau unduh aplikasi melalui Play Store. Saya Prima Santari beserta rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Salam 1TV.